Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk mitra yang menunaikannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, kita kembali lagi dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore hari ini, atau tentang kajian Islam yang terkait dengan topik ataupun di luar topik, silakan mitra nanti bisa bergabung di 0811161003. Dan di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus ya? Kabarnya. Alhamdulillah. Lagi 2 hari nggak ketemu nih, rupanya Iya. sibuk ya. Idul Adha. Lagi apa ya bahasanya, lagi nyobek-nyobek daging sapi. Iya. Itu kan ibadah juga ya Gus ya. Iya, betul. Membantu. Membantu ya. Baik mitra zaman siar, masih dalam suasana Idul Adha walaupun sudah 2 hari terlewatkan. Tapi mungkin ada Gus Edward Abu Bakar yang akan mengangkat topik ya, entah itu yang terkait dengan Idul Adha ataupun di luar nanti. Silakan Gus, apa yang akan diangkat topik pada malam hari ini? Baik. Mitra Gangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, siapapun diri Anda, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batinnya diberikan kebahagiaan oleh Allah, diangkat harkat, martabat dan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia akhiratnya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Semoga beliau dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, doa-doanya, permintaannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah angkat harkat martabatnya, dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan, dan mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang solehah untuk Bang Jerry. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini yang berjudul itu pahala yang akan terus mengalir walaupun sudah mati. Jadi pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Apabila ada seorang manusia mengatakan bahwa ketika orang sudah mati itu berhenti untuk mendapatkan pahala ataupun mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak. Akan tetapi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk taat dan lebih taat kepada Allah. Yang kedua, Allah mengajarkan kepada kita banyak hal. Yakinlah kepada Allah. Apabila kepada makhluk, kepada manusia kita sering dikecewakan, tapi hanya Allah lah yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Allah selalu standby untuk membantu, menolong, bahkan selalu menyelimuti daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ketika kita mau beramal dalam hidup kita,
baik sedikit ataupun banyak, ternyata itu amalan itu nggak bakalan berhenti walaupun kita sudah wafat, sudah mati. Salah satunya tadi sedekah jariyah. Apabila kita memiliki ilmu, khususnya seorang ibu. Seorang ibu itu kan dalam agama Islam dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama untuk anaknya. Jadi siapapun kita nih yang memiliki seorang ibu, seorang mama, bahwasanya pahami dan ketahui seorang ibu adalah madrasah pertama buat orang tuanya. Karena apa? Dengan ibu kita diajarkan tuh. Contoh yang paling pertama, dalam sehari-hari kita diajarkan biar ketika kita makan, nak pakai tangan kanan. Kenapa Bu enggak pakai tangan kiri? Karena Allah atau agama kita mengajarkan dengan tangan kanan. Tangan kanan itu menunjukkan kebaikan, tangan kiri itu keburukan. Bukan berarti tangan kanan baik, tangan kiri yang buruk, bukan. Tapi apabila melakukan kebaikan maka dulu dengan kanan. Contoh ya, contoh kita keluar kamar mandi, kaki kanan. Tapi enggak walaupun kanan baik, enggak mungkin masuk kamar mandi kita kaki kanan juga, yaitu kaki kiri. Jadi enggak selamanya yang dibahasakan baik itu harus di tempat yang baik gitu. Seorang ibu mengajarkan juga tentang mengenal Tuhan. Pasti serendah-rendahnya seorang ibu, pasti dia mengajarkan Tuhan, Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah? Allah lah yang menciptakan semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepada Allah. Apakah Allah butuh ibadah seorang hamba? Tidak. Tetapi yang membutuhkan adalah hamba itu. Allah hanya melihat, bahasa simpelnya, lu taat nggak sama gua? Kalau taat nanti jadi orang yang baik atau orang yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah berikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya harta benda berlimpah ruah, tetapi kebahagiaan itu siapa yang kuat dengan ujian dari Allah. Sehingga dalam dunia ini dia lulus akan ujian Allah walaupun hidupnya menderita sekalipun. Akan tetapi dia tidak pernah menggoyangkan iman dan takwanya. Maka dia adalah orang yang lulus, orang yang bahagia, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan juga nanti di akhirat juga akan diberikan kebahagiaan karena dalam dunia kita sudah melewati daripada perjalanan kita taat kepada Allah. Karena dunia ini adalah panggung untuk siapapun. Silakan kalau udah di panggung silakan pentas. Apabila pentasnya baik maka dipuji. Apabila pentasnya tidak baik maka disurakin atau tidak senang yang menonton. Sedekah jariyah itu banyak hal. Misalkan kita punya uang, ya, punya uang, setiap uang itu kita masukin masjid, kita niatkan, ya Allah, aku niat beramal bersedekah di masjid ini, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir. Sehingga itu nanti masjid ketika sudah membongkar itu kotaknya, lalu digunakan misalkan memperbaiki masjid ataupun mencukupkan petugas masjid dan lain sebagainya, ini adalah sedekah jariyah. Selagi masjid itu masih ada, terus berjalan, terus berkembang, pahala kebaikan untuk siapapun yang beramal kepada masjid tersebut. Sedekah jariyah yang selanjutnya apa? Banyak. Salah satunya ketika kita mau memberikan uang kepada anak kita, contoh bayar SPP, contoh ngasih ongkos buat sekolah. Ini kan dia menuntut ilmu. Itu sedekah. Sehingga anak ini tumbuh dengan ilmunya, tumbuh dengan keimanannya, syukur-syukur dia tumbuh dengan ketakwaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedekah jariyah, bahkan bukan hanya sedekah jariyah. Ada sebuah kisah kalau nggak salah di Hadramaut itu di Tarim. Ada seorang pemuda meninggal dunia, diantarkan ibunya sampai di kuburan, penggali kubur menangkap itu jenazah. Ternyata jenazahnya itu dalam kuburan itu bersinar seperti melihat sinar yang luas dan lain sebagainya. Lalu
ditaruhlah jasad tersebut. Nah, jasad tersebut itu wangi, bersinar dan ikut menyinari penggali kubur atau yang memakamkan. Habis itu nggak lama ada yang meninggal lagi dengan orang tua yang sama. Anaknya yang kedua meninggal juga. Ternyata anak yang kedua ini terbuka juga pintunya, tapi jenazahnya itu ditanggap, diambil langsung oleh malaikat. Di dalam kuburan itu nggak ada jasadnya. Lalu bertanyalah penggali kubur ini, ya Umi, ya Ibu, ada apa dengan anak-anak kalian? Kok seperti ini ceritanya? Ternyata kata ibunya, kata uminya bilang bahwasanya anakku yang pertama itu anak yang soleh, anak yang kedua juga anak yang soleh. Anak yang pertama itu adiknya, dia rajin sekali menuntut ilmu. Sampai-sampai dia terus menuntut ilmu karena ingin menjadi kekasih Allah dan baik kepada orang tuanya. Oh, yang gali kubur ini luar biasa kagetnya. Yang kedua lagi mana ini? Yang kedua ini adalah kakaknya. Dia bekerja, dia ngumpulin uang, lalu diberikan tuh uang untuk adiknya sekolah, untuk biaya sekolahnya. Sehingga dialah yang mengurusi adiknya agar bisa mendapatkan ilmu dan bisa kelar sampai sekolahnya. Luar biasa. Jelas berarti ada sabda Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah, apabila kita lewat ke taman surga, biriyadil jannah, farta'u, nggak boleh sedih, nggak boleh duka. Para sahabat nanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Nabi, khalaqah, yaitu orang yang mau ingat kepada Allah, orang yang mau menuntut ilmu kepada Allah, orang yang mau beribadah kepada Allah, orang yang mau berzikir kepada Allah, orang yang mau bersalawat kepada Nabi Muhammad, sehingga dia berada di taman surga. Di taman surga, surga kalimatnya. Berarti nggak ada kekecewaan, nggak ada kesedihan, yang ada kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada juga yang dalam sabda Rasulullah, siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, maka dia seperti menuju ke dalam surga. Ada juga yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, siapa orang yang menuntut ilmu, menuju tempat menuntut ilmu, maka dia diberikan kebahagiaan. Ada juga dikatakan dengan Rasulullah SAW, siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu luar biasa. Banggalah seorang ibu, banggalah seorang ayah ketika dia mau menafkahkan anaknya untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, apalagi untuk beribadah, itu sedekah jariah yang jelas-jelas ada. Dari kita membiayakan anaknya, anak kita membiayakan anaknya lagi, terus membiayakan, maka sedekah jariah itu terus mengalir sampai kapanpun. Ketika dia mau membantu orang untuk menuntut ilmu, apalagi bersedekah, mencari amal ibadah kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tadi saya sudah kutip, siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia seperti berjalan menuju surga. Siapa orang yang menuntut ilmu, maka dia diberikan kebahagiaan zahir batinnya, dunia akhiratnya. Maka banggalah orang yang menuntut ilmu. Ketika dia sudah menuntut ilmu, maka dialah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan amal itu nggak bakal putus walaupun dia sudah mati. Karena orang yang penuntut ilmu itu pasti mengajarkan. Nggak boleh orang penuntut ilmu itu berhenti sampai dia dan dia nggak mau mengajarkan. Siapa dia? Itu seorang ibu. Jadi seorang ibu, orang tua laki juga ayah, dia adalah orang yang penuntut ilmu lalu mengajarkan ilmu kepada anaknya, sehingga anak-anak itu tahu dengan keadaan, tahu dengan ilmu, tahu dengan siapa Tuhannya, siapa Nabi Muhammad, dan harus apa di dalam dunia ini. Ini adalah orang tua kita. Maka orang tua itu luar biasa. Maka saya husnuzon kepada siapapun orang tua itu, ketika dia wafat dunia, ketika dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah dan amalnya terus mengalir. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh di sini bukan berarti misalkan seorang ibu memiliki anak, lalu anaknya nggak soleh. Jadi anak yang soleh itu bukan hanya anak dia, tetapi siapapun seorang anak yang memiliki ibu, maka dia anak soleh. Jadi anak soleh, ya doalah anak soleh yang mendoakan. Contoh, saya punya rezeki bun, saya punya rezeki sehingga cuman ada makan nasi dah ya, terus ada goreng-gorengan, ada air es dah. Terus sehingga saya minta doain, kumpulin sekian orang, ini anak-anak yang soleh.
Kenapa saya harus mengumpulkan orang? Saya nggak yakin dengan doa saya. Dan disunahkan Islam itu adalah Islam berjamaah. Siapa orang yang suka berjamaah dengan apapun, maka Allah senang dan Allah akan menerima doanya. Ada dalam agama Islam doa dalam 40 orang itu bagaikan doa satu wali, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, itulah pahala yang akan terus mengalir walaupun sudah mati kitanya. Yang pertama sedekah jariah, banyak-banyak kita bersedekah, jangan makin ngukur 10.000 apa 100.000, ya 1.000 juga nggak apa-apa, yang penting OTW-in aja, jalanin aja. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu, ajarin sama anak kita, ajarin sama saudara kita dan lain sebagainya. Insya Allah anak itu akan menerima ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat, terus mengalir pahalanya buat kita. Yang ketiga, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya di mana saja, walaupun dia katakan dia jauh sama Allah, sholatnya tidak, puasanya tidak, tapi dia memiliki hati, Bu. Ya Allah, sayangilah ibu saya. Ya Allah, sayangilah ayah saya. Yang kita soleh. Soleh itu ada tahapnya. Minimal tahapnya menggunakan hati, walaupun dia penzina, walaupun dia belum taat kepada Allah, tapi dia punya hati sehingga minta kepada Allah, mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, atur nuhun Gus Edward, tadi sekilas mengenai topik yang kita bahas hari ini di malam hari ini, yaitu pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, Masya Allah ya, pasti semua orang kita menginginkan punya pahala yang terus mengalir bagaikan air mengalir yang tidak putus-putusnya ya. Nah, tadi sebenarnya kita berkaca pada topik yang dibahas tadi sama Gus Edward Abu Bakar ya. Lalu bagaimana Gus, pahala yang didapatkan dari seseorang yang kurang ikhlas dalam bersedekah atau bisa dikatakan keterpaksaan ya, karena mungkin gengsi atau mungkin karena banyak dikatakan sama orang Pengen gitu kan, dipuji, pengen dipuji dan lain sebagainya, berarti kan ada intent yang kurang ikhlas. Betul. Jadi ada keterpaksaan. Ini bagaimana dengan pahala seseorang seperti ini? Baik, kalau dia beramal sedekah, lalu dia pengen dipuji, itu maka sia-sia, Bu. Sia-sia. Jadi ada satu amalan ya, kan sedekah itu bentuknya banyak. Ada yang dengan senyum, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan zikiran dan lain sebagainya. Ada satu amalan walaupun dilakukan sombong, diterima. Apa itu? Membaca sholawat. Contoh, Bunda baca sholawat, terus bilang, baca sholawat dong. Pelit banget. Itu kan udah sombong. Itu diterima, Bunda. Karena indahnya luar biasanya sholawat, walaupun kita melakukan dengan kesombongan, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tapinya lagi dah, doublein, jangan buat apa sih sombong gitu ya. Lebih baik kita nikmatin, kita khusyuin, kita hayati lah ya. Kita hayati. Jadi kalau ada orang beramal mau diupdate atau nggak diupdate, pokoknya dia sombong aja gitu ya, itu sia-sia, maka nggak ada hasilnya, Bun. Maka tadi saya selalu menekankan kepada siapapun, ayo sedikit atau banyak kita ngelakuin amal itu, belajar ikhlas lah ya, belajar ikhlas. Yang kedua, kita kan tujuan kita mencari ridho Allah. Bahasa simpel dari guru-guru saya, kalau Allah dari itu udah enak gitu bahasanya. Jadi Allah ridho, terus jalan kita juga bakalan lebih enak. Jadi tujuan kita sebenarnya apa sih di dunia ini? Cuma cari ridho Allah gitu. Selain ridho Allah, ya ridho orang tua gitu kan, pernah kita katakan, Bun, kalau mau mencapai ridho Allah, ya ridho orang tua dulu gitu. Ya, baik Gus Edward, mungkin mewakili mitra sejauh siar pertanyaan tadi ya, dan untuk mitra yang ingin bertanya silahkan aja di 08.111.86.1003. Kita topik malam ini yang dibahas oleh Gus Edward Abu Bakar adalah pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Masya Allah, kita ingin sekali seperti itu ya mitranya. Tapi Gus, sepertinya tidak mudah ya untuk melakukan atau memiliki pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, karena tadi itu yang butuh keikhlasan. Terus lalu apalagi yang harus kita lakukan agar pahala itu bisa kita miliki, kita dapatkan, yaitu yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Pahala yang menurut Gus ini paling utama. Yang paling utama ini adalah sebenarnya tiga-tiganya kudu mesti. Ya, tapi insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi dengan ilmu yang bermanfaat pasti ingat nama sedekah. Contoh, Bunda yang sekolahin anaknya, nggak mungkin, Bun, dia jalan terus tanpa bayaran.
Iya. Pasti kan ada ongkos, Iya. ada bayaran. Ini sedekah. Ya. Sehingga tercipta yang ketiga, jadi anak yang soleh atau soleha. Jadi tujuan kita pertama oke ilmu aja deh gitu ya, ilmu, tapi sedekah juga ngikut. Terus hasilnya jadi anak yang soleh. Jadi ya simple, kalau mau hidup yang tadi pilih antara tiga itu karena susah ya, udah fokusin deh sama ilmu coba, tapi dengan keikhlasan, bukan ilmu untuk sombong. Kayaknya kalau dibilang sombong memang agak janggal ya kalau kita melakukan sesuatu yang ingin pahalanya terus mengalir. Betul. Nah, bagaimana Gus ketika kita mungkin menuntut ilmu, tapi dalam menuntut ilmu itu ya katakanlah kita pasti harus dan membutuhkan ilmu tersebut. Tapi ilmu itu yang kita dapatkan misalnya dengan memaksa kepada keluarga, kakak ataupun orang tua gitu kan. Padahal orang tuanya misalnya tidak mampu, tapi dia ingin selalu meneruskan sekolahnya ke pesantren atau ke yang lainnya. Dengan begitu apa yang didapatkan oleh anak ini? Pertama saya bilang gini, kalau kita memaksakan keadaan itu tidak boleh, karena Allah tidak suka dengan yang apa namanya memaksakan keadaan, tapi menikmati keadaan. Tapi jangan gua orang miskin deh, nggak usah, udah sekolahnya gini-gini, enggak gitu juga. Bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia silaturahim, bagaimana dia minta timbangan dari orang lain sana sini, mungkin bukan mungkin, bahkan insya Allah saya percaya ada solusi, ada jalan keluar dari manapun ya. Misalkan ada anak yang pengen pesantren, cuman orang tuanya nggak mampu, coba kita nanya-nanya orang, siapa tahu ada pesantren yang bagus tapi bayarannya bisa terbantu. Apakah ada? Ada. Yang gratis pun ada ya. Salah satu contoh di pesantren, misalkan dia pengen kuliah, dia informatika tapi biayanya nggak ada gitu misalnya, ya sudah, kita kalau kuliahnya di sana nggak bisa dong kita cari nggak pergaulan dengan orang informatika. Nah itu bisa. Jadi kita tidak boleh memaksakan keadaan, tapi nggak boleh nyerah juga. Harus apa namanya, harus diperjuangkan, insya Allah. Tapi bukan diperjuangkan, bukan pakai adat Bun, sehingga marah-marah, sehingga bilang orang tua harus pilih pilih kasih sayang, aduh ini saya ngomong. Ini namanya tidak bisa berdiplomasi dengan orang Betul, tua ya. betul, seharusnya ngobrol atau apa gitu kan. Jadi ada jarak keluarga. Malah orang tua kan biasanya harus diajak ngobrolnya melemah lembut. Betul, Ya. ngeliat sikon Bu. Iya. Kita orang tua kita lagi pusing, kita ajak ngobrol, gimana nih? Oslek kalanya. Baik Gus Edward, sebelum meninggalkan ruang siar, mungkin ada yang perlu dijawab mungkin ya, karena ini juga kita tidak selalu pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ini bentuk pahala ya Gus ya. Lalu amalan apa nih yang tidak putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal? Tadi kan pahala atau perilaku kita atau ibadah kita yang agar kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Lalu ini amalan apa yang tidak putus pahalanya meskipun kita sudah meninggal? Sholat. Ya. Hanya sholat. Banyak. Salah satu sholat. Kenapa sholat? Kita sholat nih Bun. Bunda sholat. Kita doa juga sama Allah biar anak kita diberi hidayah sama taufik, sehingga dia sholat Bun. Itu kan terus ngalir. Sehingga sholat kita ada yang ngikutin, ada yang nyontoh. Bahkan dia ketika orang tuanya sudah tiada, saya ingat banget, ibu saya rajin sholat, saya malu gitu ya. Sehingga dia sholat, inilah jadi amal yang membantu orang tuanya. Terus ada juga doa dari orang tuanya untuk anaknya, itu bakalan jadi amal juga. Ya baik, mitra Zaman Siar, Gus Edward Abu Bakar hatur nuhun tadi sudah menjelaskan secara gamblang ya, bahkan saya rasa itu menjadi ilmu buat kita semua dan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Baik Gus, sebelum kita meninggalkan ruang siar, seperti tadi Gus katakan bahwa sudah janjian seperti biasa ya, ada yang ingin disampaikan, silakan aja sebelum meninggalkan acara ini. Baik mitra, semangat, pokoknya semangat terus ya. Kita mungkin kita bukan manusia terbaik, tapi kita pengen jadi ketika kita lomba itu jadi juara. Tapi juara kita gak usah untuk menjatuhkan orang lain, tapi kita bagaimana juara kepada orang tua kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Ya memang susah, tapi
tapi ada kalimat. Walaupun kalimat ini susah gitu ya, kata mungkin bukan kalimat. Ikhlas, belajar ikhlas. Ikhlas itu kan bahasanya kita udah kita lupa, kita beramal ya sudah, lupakan gitu ya. Jadi dengan keikhlasan itu terus semangat, walaupun amal kita sedikit, walaupun amal kita kurang banyak, tapi ada amal yang terus mengalir. Salah satunya ayo ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pahala yang terus mengalir sampai walaupun kita sudah mati terus mengalir. Salah satunya sedekah jariyah, jangan makin diukur berapa, silakan jalanin aja. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, walaupun kita ngajarin anak cuma bilang nah minum pakai tangan kanan, udah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, baik Gus, saya lupa nih. Ternyata hari kemarin sebelum Gus sebelum Idul Adha ya, kemarin ada WhatsApp yang belum dijawab. Ini dari Stefanus Antoni di Depok. Menanya kalau hewan yang kita pelihara dari kecil boleh nggak dikurbankan, dan satu lagi kalau hewan unggas seperti ayam atau bebek apakah itu termasuk kurban? Aturun ya untuk Antonius Stefanus Antoni ya di Depok. Ya. Jadi Al-Quran mengajarkan itu sapi, unta, sapi, kerbau semacam-macam itu. Terus kambing itu ada domba, ada kibas dan lain sebagainya. Itu sejenisnya, itulah yang dikurbankan. Jadi satu kambing itu ukuran untuk satu orang. Satu sapi 7 orang. Kalau unggas ini bukannya untuk berkurban, tapi bersedekah aja. Bersedekah aja. Ya. Jadi jatuhnya sedekah ya Gus. Sedekah aja. Terus yang sejauh yang pertanyaan yang pertama itu, misalkan dia meraya ya, memelihara hewan sendiri, terus dia berkorban, itu lebih bagus. Oh gitu ya. Itu lebih bagus. Misal kambing diurusin dari lahir gitu dari ya. kecil sampai besar dia kurbankan. Tapi biasanya nggak tega ya. Makanya itu kan saya bilang itu lebih bagus, karena nggak mungkin dia tega. Beda loh Bun, sama beli langsung kurban, daripada kita urusin terus udah gede dipotong. Seperti Nabi Ibrahim ya, Ismail ya, itu juga kan kasih sayang yang luar biasa, tapi harus dikorbankan gitu. Waduh, itu merinding itu. Berat tapi itu ya. Pahalanya luar biasa. Luar biasa, insyaallah. Ujiannya lulus ya. Amin. Baik Gus, ya silakan untuk meninggalkan ruang siar, apa yang akan disampaikan? Baik, jadi ada tiga pahala tadi. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mau mendoakan siapapun anak itu, tapi yang jelas dia pasti punya seorang ibu dan bapak, dan dia doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi